Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mengawali hari baru yang dianugerahkan Tuhan bagi setiap kita, mari merenungkan bagian firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Rut pasalnya yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan yang ketujuh. Firman Tuhan berkata, Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini." Maka datanglah ia lalu duduk. Kemudian dipilihnyalah 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, "Duduklah kamu di sini." Maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, "Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku, baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku, supaya aku tahu. Sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau, dan sesudah engkau, aku." Lalu berkatalah ia, "Aku akan menebusnya." Tetapi kata Boas, "Pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya." Lalu berkatalah penebus itu, "Jika demikian, aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya." Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagian firman Tuhan berbicara tentang persepakatan yang dilakukan oleh penebus pertama atas tanah milik Elimelek dengan Boas. Dalam firman Tuhan jelas dikatakan bahwa si penebus menolak untuk menebus tanah milik Elimelek. Hal ini terjadi karena Boas mengungkapkan bahwa jika si penebus itu menebus tanah Elimelek, maka ia akan secara otomatis mendapatkan Rut, si perempuan Moab yang adalah menantu Naomi. Adapun alasan si penebus ini menolak adalah jika ia mengambil juga Rut menjadi miliknya, maka ia akan merusakkan milik pusakanya sendiri, karena Rut adalah seorang perempuan Moab. Si penebus ini menganggap bahwa Rut adalah pembawa bencana yang harus dihindari. Karena alasan inilah, maka si penebus menyerahkan tanggung jawabnya kepada Boas untuk menebus tanah Elimelek sekaligus mendapatkan Rut sebagai istrinya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini kita lihat bersama bahwa penolakan yang secara tidak langsung dialami oleh Rut ternyata bukanlah akhir dari segalanya. Justru dari penolakan inilah Tuhan mengizinkan Rut untuk bersatu dengan Boas dan memberkati kehidupan keluarga mereka dengan sangat luar biasa. Saudaraku, jika mungkin dalam hidup yang Tuhan anugerahkan, kita diizinkan untuk mengalami penolakan, maka janganlah berputus asa. Dari setiap penolakan yang pernah kita alami, yakinlah bahwa Tuhan sudah mempersiapkan yang jauh lebih baik bagi kita. Yang tidak kalah penting untuk direnungkan, dari setiap penolakan yang kita alami, kita pun belajar untuk mempercayakan hidup sepenuhnya pada Tuhan. Apa yang menurut kita baik belum tentu baik juga di mata Tuhan. Tapi apa yang baik di mata Tuhan pastilah baik bagi kita. Kita bisa saja merasakan penolakan dalam hidup, tapi yakinlah bersama dengan Tuhan
penolakan tersebut akan berujung berkat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bahkan ketika pagi ini kami boleh dilawat oleh sabda kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong supaya ketika dalam kehidupan ini kami diperkenankan untuk mengalami penolakan, maka mampukan kami untuk belajar bahwa dari penolakan tersebut Tuhan pasti mempersiapkan yang terbaik bagi kami. Ajar kami untuk tetap percaya, ajar kami untuk tetap meyakini bahwa Tuhan senantiasa mempersiapkan yang terbaik bagi kami. Di hari baru yang Tuhan anugerahkan dengan beragam kegiatan yang sudah kami rencanakan, kami mau mempercayakan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang melayakkan kami di sepanjang hari ini untuk menjadi saluran berkat-Mu bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Selamat menikmati rangkaian cinta dan berkat Tuhan di hari yang baru ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.